kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai autoloading. Jadi autoloading ini adalah suatu teknik untuk memanggil file ya, tanpa harus melakukan require. Nah, di autoloading ini kita akan menggunakan yang namanya fungsi SPL atau Standard PHP Library Autoloading Register. Nah, lalu teman-teman, di sini kan kita sedang belajar mengenai Object Oriented Programming ya teman-teman. Jadi, di sini seharusnya kita membedakan kelas-kelas yang ada di program kita. Jadi, kita nanti akan buat satu kelas ini, dia akan disimpan dalam satu file sendiri. Nah, sebelum melakukan itu, kita lihat dulu ini hasilnya seperti apa ya teman-teman. Kita buka web browser kita. Ya, agak lama ya sepertinya teman-teman. Kita ketikkan localhost seperti biasa. Masuk PHP. Lalu di pertemuan 5 kita buka untuk interface, karena materi terakhir kita adalah si interface ini ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman, yang pertama kita akan buat suatu file baru, folder baru di pertemuan 5 ini. New folder, dan namakan saja dengan auto loading. Nah, di auto loading ini kita akan buat folder baru, app, A-nya besar. Nah, si app ini nanti akan menyimpan aplikasi dari ini ya. Lalu di app ini kita buat folder baru. Kita namakan dengan, nah, karena di sini kita ingin membuat kelas produk, bukan kelas produk sih. Di sini kita akan membuat suatu program mengenai produk. Maka kita namakan saja foldernya dengan nama produk. Ini. Nah, yang pertama kita akan simpan tiap-tiap kelas ini ke dalam folder produk ini. Nah, sebelum itu kita ganti dulu untuk nama kelasnya. Kita gantikan sebagai huruf besar. Ini I-nya besar. Kendaraan I-nya besar. Makanan I-nya besar. Tampil T-nya besar. Dan semuanya sudah berubah menjadi besar ya teman-teman. Nah, ini kita save. Lalu kita refresh dulu ya teman-teman. Itu nggak ada yang berubah karena nggak ada error. Lalu kita akan buat file baru di produk ini. Nah, di sini kita akan simpan si info semua ini ya teman-teman. Interface kita kopikan aja. Ini kita save dengan nama info semua .php begini. Lalu buka tag PHP. Nah, karena isinya hanya tag PHP saja, kita tidak perlu penutupnya. Kita kopikan, kita save. Lalu kita akan kopikan si kelas produk ini. Dari sini kita kopikan. Kita buat file baru di sini. Kita namakan produk. Teman-teman, ini disesuaikan dengan nama kelas yang akan kita simpan ya, dan diawali dengan huruf kapital seperti ini. Buka tag PHP, ini kita save. Lalu kita kembali ke interface. Kita kopikan kelas kendaraan ini. Kendaraan .php. Ini kita save. Lalu kelas makanan juga kita akan simpan di file sendiri. Kopikan. Kita save. Kita namakan dengan makanan .php. Kita close. Kita PHP. Kita kopikan. Kita save. Lalu
Yang terakhir, kelas tampil ini juga akan kita save di file tampil nanti namanya. Kita kopikan, new file di sini. Save dulu tampil .php ini. PHP kopikan aja ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman, kita masih punya instansiasi objek motor dan tempe serta informasi-informasi yang akan ditampilkan. Nah, ini nanti kita juga akan simpan di file tertentu, satu file sendiri. Nah, nanti kita akan simpan di file index ya teman-teman. Jadi ketika kita membuka folder auto loading ini, otomatis dia akan membuka si indeksnya. Kita buat di sini new file, save dengan index.php. Ini kita bisa buka tag PHP, hapus saja tagnya. Nah, kita save ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sekarang jalankan si auto loading ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Kita lihat ya. Kita kembali ke pertemuan 5, kita masuk ke auto loading. Nah, error. Karena apa? Karena sekarang si PHP-nya tidak tahu apa itu kelas kendaraan. Karena kita belum melakukan pemanggilan ke kelas kendaraan ini. Jadi kita akan buat pemanggilan seperti ini ya. Require once. Kita masuk ke folder app /product/ yang pertama kita akan instansiasi interface-nya dulu ya. Jadi info semua .php ini require once app /product/ yang satunya kita akan panggil si produknya produk.php, lalu require once kita pilih app produk, lalu di kendaraan .php ya, lalu require one app /produk/ makanan ya .php. Yang terakhir require once app /produk/ tampil .php seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita save dulu, kita coba jalankan ya. Ini kita kembali ke pertemuan 5, kita masuk ke auto loading. Nah, karena kita udah melakukan pemanggilan ke tiap-tiap kelasnya, maka dia nggak error teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nanti melakukan ini sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau nanti programnya sudah semakin banyak, semakin besar seperti itu, teman-teman pasti akan kebingungan atau kesusahan untuk menuliskan require once gitu. Nah, jadi kita akan simpan ini, kita cut aja ya. Cut. Kita simpan require once ini di app ini. Kita lakukan init. Ini. Kita buat file baru, kita save. Kita namakan init.php. Jadi ini nanti untuk memanggil kelas-kelas yang akan kita gunakan di program kita ya. Kata PHP. Lalu seperti ini. Lalu di sini kita cukup memanggil si initnya saja. Require once app init.php. Init.php ini aja teman-teman. Udah. Lalu kita refresh. Nah, nggak ada error ya, berarti berhasil. Nah, tapi teman-teman, seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa kalau misalkan program teman-teman itu cukup besar, maka ini akan menjadi masalah. Karena apa? Terlalu banyak nanti requires one yang akan dilakukan. Jadi kita akan melakukannya menggunakan SPL standar PHP library underscore auto load lalu register. Ini. Nah, di sini kita akan panggil si fungsi menerima parameter function. Nah, ini dia akan menerima kelas ya.
Udah kita buka, kita kasih titik koma. Nah di sini kita akan require once. Nah yang di require apa? Kan dia di init, jadi dia langsung masuk ke produk. Ini slash kita gabungkan dengan kelasnya, kita gabungkan dengan titik php ini teman-teman. Nah ini kita komentari aja teman-teman. Lalu kita save, kita lihat apakah berhasil. Nah berhasil ya teman-teman. Jadi dengan teman-teman melakukan seperti ini, teman-teman nggak perlu lagi menuliskan require once, cukup di sini. Lalu si fungsi ini otomatis dia akan memanggil semua kelas yang ada di produk ini ya teman-teman, file yang ada di produk ini ya teman-teman. Nah sekian teman-teman video mengenai auto loading ini teman-teman. Jika teman-teman masih bingung, boleh banget ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.